Halo teman Karsa, semangat pagi dan salam kebajikan. Berjumpa lagi dalam acara Daya Karsa Executive Talk bersama saya, Chandra Dwi Payana, Associate Partner PT Daya Karsa Indonesia. Jika pada sesi perbankan sebelumnya, kita telah banyak mendengar dari Bapak Indra Utoyo tentang bagaimana Bank BRI melakukan transformasi digital. Nah, pada kesempatan kali ini, kita beruntung dapat berbincang-bincang dengan Bapak Kaspar Situmorang, CEO PT Bank Raya Indonesia Tbk, atau yang kita kenal dengan Bank Raya. Perlu kami sampaikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini, kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, termasuk untuk berbincang-bincang tanpa menggunakan masker. Nah, dengan segudang pengalaman nih, Pak Kaspar, jadi kita nanti akan diskusi ya, Pak. Boleh. Tapi sebelum kita masuk ke topik nih, Pak, di tengah kesibukan Bapak dan jadwal Bapak yang ketat, saya kagum loh, Pak. Bapak selalu terlihat penuh semangat dan juga penuh energi. Kira-kira apa sih, Pak, rahasianya, Pak? Saya rasa ada dua hal ya. Kalau sumber kekuatan itu sudah barang tentu datang dari apa yang menjadi grand why-nya kita gitu. Nah, saya punya grand why yang tentunya ingin memberikan impact yang lebih besar lagi kepada stakeholder kita, baik itu seluruh stakeholder kita yang ada di atas gitu ya, artinya Bank BRI Group, kemudian Kementerian BUMN, dan tentunya lebih luas lagi tentu customer base kita di seluruh rakyat Indonesia. So yang kedua, sudah barang tentu tentang sumber kekuatan ini ada pada yang namanya family ya, atau keluarga begitu. Nah ini yang tentu menjadi backbone-nya kita, kenapa kita masih terus berpikir inovasi baru apa yang harus kita berikan ke customer kita dan ke stakeholder kita. Oke, terima kasih Pak Kaspar, sangat insightful, Pak. Ngomong-ngomong tentang sektor perbankan saat ini, Pak, kita tahu bahwa pertumbuhan eksponensial teknologi telah merubah tatanan kompetitif lanskap perbankan tidak hanya di global tapi juga di Indonesia. Ya. Nah, hal itu kemudian memunculkan de novo entrant atau yang kita kenal dengan financial technology company yang tentunya sudah sangat Bapak kenal seperti itu. Kira-kira kita ingin tahu bagaimana sih Bapak memandang hal tersebut? Apakah itu sebuah kesempatan atau sebuah hambatan? Silakan, Pak. Thank you, Mas Chandra. Saya rasa ini pertanyaan yang berkali-kali disampaikan begitu oleh banyak pihak gitu. Yeah. Kalau kami di grup keuangan BRI begitu ya, saya sebagai petugas BRI begitu yang ditugaskan sekarang sebagai CEO-nya Bank Raya begitu, sejak 2017 kita udah melihat fenomena fintech ini tadi, dan berkali-kali kita melihatnya teman-teman fintech inilah yang sebenarnya menjadi pemicu gitu adanya inovasi tadi kan ya, karena ada kompetisi itu kan menciptakan inovasi gitu. Nah adanya fintech inilah yang menciptakan, kami bilang, semacam pemicunya atau pemantiknya kenapa bank-bank semua menjadi bertransformasi digital begitu. Nah saya rasa kalau dari sudut pandang Bank Raya sendiri begitu, ataupun grup BRI, kita selalu melihat fintech ini sebagai trigger untuk kita bertransformasi digital lebih cepat lagi begitu. Jadi kita nggak pernah melihat ini sebagai kompetisi gitu ya. Bahkan di 2019, sewaktu kami masih di BRI, sebagai kepala divisi digital di sana, kita diminta oleh Pak Sunarso begitu untuk membangun sebuah venture capital. Namanya BRI Venture Capital yang sekarang diisi oleh teman kami Pak Niko Wijaya di sana. Dan misinya daripada venture capital yang milik BRI tadi adalah untuk menjadi yang namanya radarnya kita begitu. Untuk jangan sampai kita nanti didisrupsi oleh fintech-fintech ini, tapi kita harus membawa, merangkul, menggandeng teman-teman di fintech ini tadi melalui penyertaan kapital tadi, melalui venture capital namanya BRI Venture Capital tadi. Sehingga apa aspek-aspek inovasinya di sana kita tentu bisa dapat board seat, sehingga kita bisa dapat lihat apa sih aspek inovasinya tadi dan apa yang menjadi growth drivernya di sana, sehingga bisa kita sinergikan gitu dengan grup keuangan kami gitu. Nah dari situ kami lihat banyak sekali muncul ide-ide inovasi baru, sehingga itu juga yang menjadi salah satu model-model bisnis model kita ataupun bisnis proses yang kita kembangkan di dalam grup kami sampai sekarang begitu. Ini sangat menarik sekali ya, Pak. Jadi kalau saya coba tadi tarik benang merahnya, sebetulnya Bank Raya tidak hanya membangun suatu keunggulan daya saing untuk bisa berkompetisi sebagai bank rayanya saja, tapi juga membangun
ekosistem digital yang dibangun oleh Bank Rakyat Indonesia selaku holding, begitu ya Pak? Betul. Oleh sebab itu makanya yang menjadi visi misi kita itu adalah to become the best digital bank by becoming house of fintech and home for gig economy gitu. Nanti kita bicarain tentang gig ekonominya. Tapi we've already menyampaikan begitu dalam visi misinya kita mau jadi house of fintech tadi gitu. Dengan modal yang tadi sudah ada diinvestasi oleh teman-teman di BRI Venture Capital. Nah, itu yang sudah kita kolaborasikan, kita sinergikan, sekaligus kita bermitra, berpartner, menciptakan bisnis di sana, menghasilkan pendapatan bunga, fee base dan seterusnya. Tapi at some point juga ini menjadi learning point-nya kita, apa yang harus kita improve, kecepatan kita membuat produk, kecepatan kita mendeliver produk, kecepatan kita menjual produk, harus bisa belajar dan at least par gitu ya, kalau belum bisa melewati at least par begitu dengan teman-teman dari fintech tadi. Nah, ini kalau kita ambil dari teman-teman di Silicon Valley itu, if you cannot beat them, join them katanya gitu. Nah, we join them through venture capital penyertaan tadi, dan beberapa insight, beberapa cara bekerja, beberapa culture-nya yang kita pelajari, itu yang kita tanam sekarang di beberapa anak perusahaan BRI, termasuk di Bank Raya begitu, dan di BRI-nya sendiri begitu. Oke. Wah, ini makin menarik nih Pak Kaspar. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Bank Raya alih-alih bertahan gitu ya, membangun resiliensi institusi, tapi juga melihat peluang untuk melakukan kolaborasi dengan fintech. Tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa Bank Raya mau jadi house of fintech, kemudian home for gig economy. Nah, sebelum ke sana Pak, saya pengen tahu sebetulnya apa sih yang membuat fintech ini kemudian, kalau bahasa ditakuti mungkin terlalu menurut saya kurang pas lah, tapi apa sih yang membuat fintech ini bisa menggerakkan perubahan atau transformasi di sektor perbankan Indonesia? Mungkin Bapak bisa berikan contohnya Pak. Ada beberapa contoh ya. Semisal kalau kita lihat dulu di periode sebelum 2015 misalnya begitu, bank itu ada di, kalau kita namakan cortex begitu ya, lingkaran, bank itu ada pada cortex pertama setelah customer gitu. Artinya customer itu selalu menggunakan langsung jasa perbankan tadi untuk dia transfer, tarik duit, bayar ini itu dan lain sebagainya begitu. Tapi medio 2019 ke atas begitu, kita melihat bahwa ada semacam konvergensi gitu ya, ada migrasi juga, perubahan daripada customer behavior atau perilakunya. Sekarang dengan adanya platform-platform saya bilang berbasis teknologi tadi ya, ada ride hailing, ada food order, ada travel site, ada e-commerce dan lain sebagainya. Perbankan sekarang harus tahu diri, kalau saya bilang. Bank itu sekarang udah ada di cortex kedua gitu, di dalam hidupnya customer tadi gitu. Ke cortex ketiga gitu. Karena di cortex kedua tadi sudah ada yang layanan-layanan digital tadi gitu. Contohnya kita mau pesan makanan sekarang udah langsung jari kita cepat sekali. Mau pesan sepeda motor, mau pesan mobil, mau pesan pengiriman barang dan seterusnya, sampai kita mau staycation istilah sekarang begitu, mau teman-teman yang wanita untuk mau pesan skincare-nya begitu, ini semua udah tinggal satu genggaman tangan aja. Nah, pembayaran sekarang sudah ada di cortex ketiga gitu. Jadi perbankan sekarang sudah ada di jalur ketiga gitu. Nah, untuk itu maka perbankan juga harus tahu diri kan gitu. Kalau nggak mau disrupsi, nanti mungkin bisa pindah lagi ke keempat atau kelima begitu dalam korteks hidupnya customer tadi gitu. Nah, fintech masuk di medio 2015-2016an semakin banyak di Indonesia karena mereka melihat peluang itu tadi begitu. Bagaimana masuk antara menjembatani kebutuhan customer tadi dengan pembayaran-pembayaran khususnya kepada pemain-pemain di digital tadi gitu. Contoh misalnya kayak wallet digitalnya, kan trigger awal itu di fintech adalah pada wallet-wallet digital tadi gitu. Yang tadinya begitu sulit mengeluarkan duit digital dari perbankan misalnya zaman dulu, nah ini digantikan oleh wallet-wallet digital tadi yang sangat mudah, sangat cepat dan juga kontekstual begitu ya. Sebagai contoh misalnya, kita mau pesan makanan, kan sudah barang tentu kita mesti top up dulu walletnya, kemudian layanannya tadi bisa dengan cepat diberikan begitu. Nah, untuk itu maka si medio 2019 grup keuangan beberapa himbara saat itu bersama dengan Telkomsel dan Telkom bergabung membangun yang namanya
Lingaja saat itu. Karena kita melihat bahwa ternyata trennya ke arah sana gitu. Untuk melakukan pembayaran, check out di beberapa platform tadi dibutuhkan memang kecepatan-kecepatan tadi. Saat itu digabungkanlah beberapa layanan wallet digital daripada beberapa perbankan tadi melalui wallet yang namanya Lingaja misalnya begitu. Nah, kami lihat ke sini juga makin banyak pertumbuhan lagi yang untuk fintech khususnya terkait dengan pembiayaan. Makanya muncul seperti jamur di musim hujan yang namanya peer-to-peer lending kan begitu ya. Nah, karena apa? Karena ternyata masih banyak yang belum merasakan bahwa akses ke pembiayaan tadi biasanya ribet, sulit, harus ada agunan dan masih banyak lama dalam prosesnya tadi begitu. Nah, ini yang beberapa pemain dari peer-to-peer lending mulai memberikan solusinya tadi dengan baik, dengan cepat. Nah, itu yang kami lihat sejak 2019 dan 2018 kami pelajari di waktu saya masih di BRI. Nah, itu yang kami lihat bagaimana caranya untuk belajar dari mereka. Kalau kita nggak bisa lawan, ya kita gabung kan gitu ya. Nah, kebetulan kita punya background di grup venture capital. Nah, itu yang kita bangun venture capitalnya tadi dengan adanya penyertaan modal tadi, sehingga kita bisa belajar juga. Kita dapat seed board-nya juga, sehingga kita bisa lihat di depan begitu bagaimana cara bekerjanya, culture-nya, proses underwriting-nya, proses bekerjanya. Nah, itu yang kita bawa on board ke dalam supaya kita nggak ketinggalan nih terhadap culture atau budaya kerja yang ada di teman-teman fintech tadi. Nah, itu juga yang men-trigger kita di grup keuangan BRI sehingga kita bisa cepat pivot begitu untuk menciptakan bank digital yang namanya Bank Raya tadi begitu. Karena kami sudah melihat bahwa kalau diumpamakan Bank BRI itu adalah kapal induknya gitu ya, maka kita perlu destroyer-destroyernya begitu. Nah, destroyer-destroyer inilah yang diistilahkan oleh Pak Sunarso, Direktur Utama kami. Itulah perusahaan-perusahaan anak tadi gitu. Untuk memitigasi resiko, untuk menciptakan, merangkul customer base yang baru, dan juga untuk yang namanya revenue diversification begitu. Nah, melalui destroyer-destroyer tadi, tentu kapal induk besar, kokoh begitu, Bank BRI. Nah, kita belajar dari para fintech tadi, baik fintech pembiayaan, fintech pembayaran, fintech transaksi, fintech API. Nah, dari situ kita belajar banyak sekali teknik-teknik baru untuk menciptakan pendapatan operasional dan pendapatan bunga tadi. Kira-kira begitu. Oke, makasih Pak Kasper. Sebagai destroyer nih Pak, jadi nanti kita mungkin ada 2 sesi Pak. Sebelum kita masuk ke sesi kedua dan mengakhiri sesi pertama, final question Pak. Apa sih yang membuat Bank Raya berbeda dari bank digital lainnya? Good questions. Jadi secara singkat sebenarnya versi singkatnya itu Bank Raya itu anak kandungnya Bank BRI yang diciptakan dari rahimnya BRI kan begitu ya. Sehingga BRI dengan ekosistemnya yang luas yang menjangkau hampir seluruh pelosok Indonesia sudah barang tentu punya keunggulan komparatif dibandingkan bank-bank digital yang lain yang tak punya jaringan kerja, kan begitu ya. Sudah barang tentu kita lihat bagaimana bank-bank digital kan misinya memang tanpa jaringan kerja dia, hanya berbasis pada ekosistemnya saja yang dia miliki begitu. Nah, kalau kami lihat Bank Raya sebagai anak kandungnya BRI, kita melihat Bank Raya ini punya salah satunya yang saya bilang jaringan kerja yang milik BRI juga yang bisa kita akses begitu, dan itu yang sudah kita laksanakan juga bersama-sama dengan grup BRI. Bagaimana kita bisa mengakuisisi, mengonboard customer base kita tadi nggak terlalu mahal biayanya, karena kalau bank digital kan kuncinya customer acquisition cost-nya harus rendah, customer lifetime value-nya tinggi begitu. Nah, dengan kita bagian dari ekosistem BRI tadi, ya insya Allah saya rasa customer acquisition cost-nya sangat rendah begitu ya, dan mudah-mudahan customer lifetime value-nya tinggi itu, dan udah kita lihat di beberapa produk kita sangat menarik customer lifetime value-nya gitu. Mungkin itu sedikit. Versi panjangnya nanti bisa kita jelaskan di sesi berikutnya. Kita tahan dulu ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Kaspar, rekan-rekan Daya Karsa. Ini akhir dari sesi pertama kita bersama Bapak Kaspar Sitomorang. Banyak sekali knowledge dan insight yang disampaikan oleh beliau. Namun kita tahan untuk sesi pertama ini. Kita akan bertemu kembali pada sesi kedua yang tentunya akan sangat lebih menarik dan juga banyak hal-hal nanti akan diungkap oleh Pak Kaspar Sitomorang. Ya, teman Karsa, sampai juga kita di penghujung session 1 Executive Talk Daya Karsa bersama Bapak Kaspar Sitomorang, CEO Bank Raya. Selanjutnya, kita akan nantikan
sesi bersama Bapak Kaspar yang akan membahas tentang bagaimana Bank Raya mengembangkan kapabilitas organisasi untuk mendukung transformasi digital yang dilakukan. Selagi, saya Chandra Dwi Payana, mewakili PT Daya Karsa Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Kaspar Situmorang atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Kaspar. Demikian sesi podcast ini. Untuk teman-teman Daya Karsa, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada YouTube channel kami, dan tunggu konten-konten menarik dari kami selanjutnya. Stay safe, stay healthy, salam Karsa, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.